Saudara-saudara yang saya kasihi, setelah kita melihat di bagian pertama, bagaimana gereja mula-mula sebenarnya tidak mengenal sistem clergy, rohaniawan, dan di bagian kedua kita melihat bagaimana sistem itu masuk lewat sejarah, serta menggeser fungsi semua orang percaya. Nah, sekarang kita tiba pada bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa kembali kepada rencana Allah yang sejati. Kita tidak berhenti hanya pada kritik terhadap sejarah, tapi kita harus kembali apa sebenarnya maksud Allah sejak awal bagi gerejanya. Bagaimana rencananya tentang imamat, dan apa artinya bagi kita yang hidup zaman sekarang. Nah, saat kita mengingat kembali sejak perjanjian lama, Allah sudah menyatakan kerinduannya untuk memiliki umat yang adalah kerajaan imam. Dalam Keluaran 19, Allah berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Allah. Jadi dari awal Allah tidak hanya mau satu orang, satu golongan kecil yang menjadi imam, tetapi seluruh bangsa itu. Namun dalam sejarah bangsa Israel, karena mereka takut menghadap hadirat Allah, mereka berkata kepada Musa bahwa engkau ajalah yang berbicara kepada Tuhan, kami itu nggak berani. Muncullah sistem imamat Lewi, di mana hanya satu suku yang menjalankan peran sebagai imam, sedangkan yang lain menonton. Itu sebenarnya bukan rencana utama Allah, melainkan jalan tengah karena kelemahan umat. Tetapi sejak itu sistem imam khusus terus berjalan dalam perjanjian lama. Namun ketika Yesus datang, semuanya berubah. Ia adalah imam besar sejati menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut imamat Lewi. Nah, ini akan kita lihat berikutnya. Siapa itu Melkisedek? Ia mempersembahkan korban satu kali untuk selamanya, yaitu dirinya sendiri. Sehingga tidak ada lagi kebutuhan akan imam manusia yang jadi perantara. Tirai bait suci yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah dua, menandakan jalan masuk ke hadirat Allah sudah terbuka lebar untuk semua orang. Dari sinilah lahirlah imamat yang baru, imamat rajani, imamat semua orang yang percaya. Petrus dalam 1 Petrus 2 menyebutkan bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu berarti setiap orang percaya tanpa terkecuali adalah imam. Kita semua punya hak untuk mendekat langsung kepada Allah, hak mempersembahkan korban rohani, dan hak melayani satu sama lain. Tidak ada lagi kelas khusus, tidak ada lagi perantara manusia. Satu-satunya perantara kita hanya Yesus Kristus. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi imam di dalam Yesus. Sekarang mari saya perjelas apa artinya menjadi imam dalam perjanjian baru. Imam bukan lagi orang yang berpakaian khusus, yang berdiri di altar, yang memimpin ritual. Imam dalam perjanjian baru adalah setiap orang percaya yang hidupnya dikuasai oleh Kristus, yang mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup, memancarkan Kristus lewat kata-kata kita, lewat tindakan, dan kasih kita. Imam adalah orang yang berdoa, yang membawa sesamanya kepada Allah, yang memberkati, yang menguatkan, yang membangun tubuh Kristus. Jadi menjadi imam itu bukan soal jabatan, tetapi soal hidup. Bukan soal gelar, tetapi soal fungsi. Bukan soal panggung, tetapi soal keseharian. Dengan kata lain, saudara dan saya, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semuanya adalah imam. Nah, kalau semua orang adalah imam, berarti udah nggak penting lagi dong kepemimpinan dalam gereja. Nah, jawabannya adalah masih ada dan penting. Tetapi bentuknya itu berbeda dengan yang kita lihat di zaman modern. Dalam perjanjian baru, kepemimpinan itu bukan soal menguasai atau mengatur dari atas. Itu bukan bicara hierarki. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kayak kantor aja. Tapi soal melayani. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Paulus menyebut para penatua atau gembala sebagai teladan di antara saudara-saudara, bukan penguasa. Jadi ada peran kepemimpinan, tapi sifatnya melayani, menolong, menguatkan, bukan mendominasi, apalagi mengambil alih semua fungsi gereja.
Kepemimpinan sejati dalam gereja adalah seperti seorang pelayan yang mencuci kaki, bukan seperti raja yang duduk di tahta. Jadi kita tetap butuh pemimpin yang mengingatkan semua orang bahwa mereka juga adalah imam, bukan pemimpin yang memonopoli pelayanan atau menjadi pemimpin babu. Yaitu ya pemimpin karena kita yang bayar, kita yang gaji, kita yang lebih hebat dan lebih senior, kita suruh orang-orang ini untuk mengerjakan gereja sendiri. Oh, itu mengerikan sekali, Bapak Ibu. Gereja jadi sekarat, walaupun gerejanya penuh. Karena yang kerja adalah rohaniawan atau sekelompok kecil para pemimpin. Nah, sekarang mari kita lihat apa nih aplikasi praktisnya. Kalau kita percaya bahwa semua orang adalah imam, maka ibadah kita tidak bisa lagi seperti pertunjukan satu arah. Ibadah harus menjadi kesempatan bagi semua orang untuk saling melayani. Itu bisa terjadi dalam kelompok kecil, di rumah-rumah, dalam persekutuan yang lebih intim, di mana setiap orang bisa berbagi firman, bisa berdoa, bisa bernyanyi, bisa menceritakan pengalaman bersama Tuhan. Bayangkan betapa hidupnya pertemuan seperti itu. Tidak ada lagi yang duduk pasif, semuanya terlibat. Dalam suasana seperti itu, Kristus bisa dinyatakan dengan lebih penuh karena setiap orang membawa sebagian dari kekayaan Kristus itu di dalam dirinya. Selain itu, menjadi imam juga berarti bahwa pelayanan bukan hanya di dalam gedung gereja saja, tetapi di luar gedung gereja juga, di kehidupan sehari-hari. Imam membawa terang Kristus kemanapun dia pergi. Ke tempat bekerja, ke sekolah, ke kampus, ke dalam keluarga kita. Nah, tuh lupa tuh, kita melayani loh di dalam keluarga sebagai imamnya Tuhan. Ke lingkungan di mana kita berada, di RT, di RW kita. Imam itu juga berdoa bagi sesamanya. Imam menunjukkan kasih dalam tindakan. Imam berdiri sebagai wakil Allah di tengah dunia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pelayanan itu hanya milik pendeta di atas mimbar. Pelayanan adalah milik semua orang percaya, dimanapun mereka berada. Inilah yang dimaksud imamat semua orang percaya. Jadi kita itu bukan hanya untuk datang ke gereja, dipanggil untuk memenuhi bangku gereja, tetapi untuk menjadi gereja. Itu tuh. Kita dipanggil untuk menjadi imam, menjadi wakil Allah di dunia. Bayangkan seandainya kalau setiap jemaat, setiap orang percaya hidup kayak imam. Waduh, mantap ya. Bayangkan sebuah gereja di mana setiap anggota punya tanggung jawab untuk saling membangun. Tidak ada lagi penonton, semuanya pelayan. Tidak ada lagi yang merasa tidak berguna, karena dia tahu dirinya penting. Tidak ada lagi beban berat di atas satu orang pendeta, karena semuanya berbagi beban, semuanya saling menolong. Gereja seperti ini akan menjadi gereja yang kuat, dewasa, penuh kasih dan penuh kuasa. Dunia akan melihat Kristus dengan jelas karena tubuhnya benar-benar berfungsi. Inilah gereja yang dirindukan Allah sejak awal. Nah, tetapi kita juga harus jujur bahwa untuk kembali kepada imamat semua orang percaya bukan hal yang mudah. Kita sudah terbiasa dengan pola lama, bukan bertahun-tahun, berabad-abad. Banyak jemaat yang merasa nyaman jadi penonton. Banyak pemimpin yang merasa aman dengan menjadi dominan. Jadi perubahan ini menuntut keberanian, kerendahan hati, dan ketaatan pada Kristus. Jemaat belajar berani berkata-kata bahwa kami mau berfungsi, kami mau melayani, kami mau bangkit sebagai imam. Pemimpin juga harus berani berkata, kami mau melepaskan kontrol, kami mau melatih saudara-saudari untuk berfungsi, kami tidak mau memonopoli pelayanan. Semua harus kembali melihat Kristus yang adalah kepala gereja. Kalau Kristus benar-benar jadi pusat, maka perubahan itu bisa terjadi. Allah sedang memanggil kita, saudara-saudara, untuk kembali pada rancangan semula, menjadi imamat orang percaya. Jadi jangan lagi puas ya jadi penonton. Apalagi menjadi bos untuk nyuruhin itu para pemimpin-pemimpin lain. Karena kita merasa punya kuasa, kita punya senior, dan kita punya uang. Jangan merasa lagi bahwa pelayanan itu hanya tugas pendeta. Ingatlah bahwa saudara adalah imam. Jika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara punya Roh Kudus. Saudara punya karunia, punya panggilan,
Tuhan berikan juga bakat-bakat alami kemampuan yang dipakai di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Bangkitlah, berfungsi, melayani, saling membangun. Bawalah juga Kristus kemanapun kita pergi. Hidup di gereja, tapi hidup juga di kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada. Dan melalui itu, Kristus akan nyata di dalam gereja, dan Kristus juga akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.